gambaran tentang Jawa ya. Mbah-mbah ternyata mbah-mbah kita tuh adalah kaliber manusia yang tidak hanya mengandalkan IQ, tapi SQ-nya luar biasa. Baru IQ-nya untuk membentuk peradaban menjadi manusia yang adab. Makanya nek ten Asia Timur niki, ten Nusantara itu yang paling penting niku attitude ya. Jadi tata krama. Karena kita makhluk beradab. Manusia itu makhluk yang disuruh menggagas memayu hayuning bawana. Dalam konsep Satrio Piningit itu kan memayu hayuning bawana itu konsep. Maka dikembangkan namanya Satrio Piningit. Asalkan satrio di dalam diri kita itu sudah, yang piningit itu sudah terbuka, pasti melahirkan memayu hayuning bawana. Pasti melahirkan rahmatan lil alamin. Atau disebut jabang bayi. Ja itu dirakit dari sifat unsur alam. Panca maha buta. Jenengan ki dirakit saka geni, saka angin, nggih, utawa bayu, saka eter. Eter itu getaran banyu kauripan. Terus saka sarine srengenge, sarine lemah ngerakit jenengan. Dan nek jenengan selama ini tidak pernah terhubung, nyambung karo kuwi kabeh, perangkat ini akan rusak. Karena sistemnya rusak. Tidak mendapat informasi dari jagat raya. Ya jagat iki wajahe jagat Dewa Batara ya Gusti iki. Ya sing ketok iki, makane nyoto. Leluhur iki deloken sing nyoto sik, wong sing ora nyoto kok mbok goleki. Golek ana sing nyoto engko sing ora ketok bakal ketok. Lah sing digoleki sing ora ketok sik, akhirnya ilusi. Ilusi. Dan riset sains membuktikan secara ilmiah. Orang nyeker, bocah cilik gawe udan-udanan itu memiliki kekebalan 2 kali 3 kali lipat. Nek sakniki ora oleh udan-udan, gampang pilek bocah. Karena ora terkoneksi karo bapa angkasa, karo banyu udan, ubon bone ini. Lah niki ning gone konsep bang itu berarti abang. Diselimuti oleh kekuatan bang di jagat raya ini. Kekuatan bang itu energi kehangatan. Ya sarine dahono, sarine listrik atau disebut ethering. Jadi nek jenengan ki mara ning nggon wingit ngoten, jenengan kok merinding. Lah itu karena ada komunikasi energi ethering, karena tubuh menangkap sinyal. Nah, tapi nek pikiran ki sing ngaco, wah aku diganggu demit mbok kepruk uyah ae cilaka iki mesti dadekne awak ora karo-karuan. Jadi berarti ketika kita merinding, ketika kita apa, komunikasi. Kita kehilangan namanya perseptor, waskito. Tubuh kita itu kehilangan karena tidak pernah dilatih panggondo pangroso. Panggondo pangroso. Kakang kawah dan adiari itu niku njilma jenenge panggondo pangroso. Panggondo itu hambekan, nyedot hawa. Nek wis nyedot hawa, hawane diamati mandeng pucuke grana, iso tumus ing rasa. Lah rasa kok iso ngowahi pesen ning kabeh awak niku. Makane diarani waskita. Lah sakono nek enten dupa, kuwi ora klenik. Dadi dupane konsep wewangian. Makanya nek jenengan sholat ngentut, ya kan metu mergo ganggu irung sing ning sampinge jenengan kuwi. Makane batal. Makane nganggo dupa nek disedot ambune wangi, pikiran ki luwih tenang. Makane sono disaranane nganggo kembang, nganggo dupa. Itu karena pewangian. Nek zaman biyen kan nganggo dupa. Lah nek zaman saiki nganggo minyak ya ora apa-apa, mergo substansine, esensine ya mung nganggo wangi. Jenengan arep ketemu wong kuwi nek ora nganggo minyak wangi kan gak pede nek ambune kecut, semprot wangi padha dupa. Madhep Gusti Allah nek awake ora pede, jenengan ora nganggo wangi, ya ora tatak pikiran rono rene. Tapi nek pikirane wangi, ambune wangi, pikiran iki tenang, madhep mantep, sumelehe cepet. Percaya dirinya naik. Utawa imannya naik atau mantep. Jadi harus ada namanya Pak Dadus, itu harus ada namanya reinterpretasi ulang. Jadi koyok wingi di Bali kan itu nikahan teman saya, terus enek ritual gua sengkolo ki gua sempak ya Pak.
Jadi dhek iki ya bener ngeyel, moh aku mbak sempak. Wong aku pelestari alam kok mbak sempak. Sekolah njelaske. Nek zaman biyen mergo sempake godhong kelaras, dadi ora apa-apa. Nek saiki sempak kain yo tetep ngregeti dadi sampah. Jadi yang harus dirubah paradigmanya. Dan kadang kan wong ki saklek, wah aja ngono. Engko mbahe ku kualat ning awake. Sing kualat dudu mbahe, pikiranmu dhewe yang terlalu berlebihan. Itu jenenge lagi kuwi sing tak arani tahayul atau klenik. Karena berlebihan. Wong ning punden, nek iso aja diwehi lampu. Engko mbahe minggat, mbahe sapa sing minggat ora eneng. Karena nek ning punden nek ngopo ki sing eneng ya sampean kuwi. Jenengan kudu jumeneng. Aja malah punden ki dijaluki golek pesugihan, golek togel. Lah sing ngregeti lemah berarti hasratmu itu. Karena energi kita tuh nggawe sawang. Nah kualat orane karek ning awake dhewe. Nah, kalau kita sudah mantep, tenang, getaran kita itu positif. Ya nek iso nggon-nggon sing kaya ngene iki diresiki. Akhirnya nek ora tuman. Akhirnya bangsa Jawa maju jan panujan iki sing didik, njaluk sajen tumbal iki wong dhewe. Mergo kulino dijaluki togel, dijaluki kekuasaan, sing didik ya wong dhewe. Wong nek iso ki dintasne kok dijumenengke kok dintaskan kok malah dididik jaluki ngene-ngene. Nah itu kan berarti harus dirubah cara pandang kita. Ya sinau kebatinan nek iso saka olah batin iku dadi tumus sing pikir. Dadi pikiran iki yo jernih objektif. Makanya disebut kasunyatan, ngoten to. Makanya rumusnya Jawa, jiwa, Jawi. Jawa itu rasa, nggih. Jiwa itu main berpikir, Jawi itu hasil olah rasa dan olah pikir, itu harus membentuk karya yang selaras di dalam kehidupan, manpangat kangge sepadha padha ning titah. Makanya telu niki sing dipegang, makanya olah rasa, olah pikir dadekake wahe pakarti. Pakarti itu aktivitas. Karena budi sudah menjadi prakarti, aktivitas. Itu kira-kira babaran tentang Jawa ya. Mbah-mbah ternyata mbah-mbah kita tuh adalah kaliber manusia yang tidak hanya mengandalkan IQ, tapi SQ-nya luar biasa. Baru IQ-nya untuk membentuk peradaban menjadi manusia yang adab. Makanya nek ten Asia Timur niki, ten Nusantara itu yang paling penting niku attitude ya. Jadi tata krama. Karena kita makhluk beradab, manusia itu makhluk yang disuruh menggagas memayu hayu ning bawana. Dalam konsep Satrio Piningit itu kan memayu hayu ning bawana itu konsep, maka dikembangkan namanya Satrio Piningit. Asalkan satrio di dalam diri kita itu sudah, yang piningit itu sudah terbuka, pasti melahirkan memayu hayu ning bawana. Pasti melahirkan rahmatan lil alamin. Jadi awake dhewe niki ora anti ning ajaran apa wae. Asalkan membawa keharmonisan, orang anti dengan ajaran apa saja. Tapi kalau sudah memaksa, membodohi, ngakali, lah ya kuwi dudu adune. Nusantara ora nggone wong ngono kuwi, kono golek nggon dhewe. Makanya tanah Nusantara itu didesain menjadi tanah ayam tentrem nyugih. Gitu, rempah-rempahnya komplit, ora gersang. Dan nek gersang berarti nek kono iki karmane mbiyen wong gaene perang ya lemahnya gersang. Nek kono akhirnya tukang bisnis senjata, tukang ngakali wong karena dibentuk dari geografis wilayah. Dan Nusantara iki wonge senenge ayam, gaene macul, gaene tani, gaene laut nyapu gegeran. Nah itu kan ketika dididik untuk gegeran ini biar sumber daya alam kita diambil itu. Dan ini rumus nanti untuk anak-anak generasi penerus semoga mendapatkan manfaatnya. Karena ilmu-ilmu ini tidak dikasihkan di dunia formal. Ya mungkin kita memaklumi karena ketidaktahuan terlepas dari adanya memang didesain kan begitu. Tapi kita menolak lupa Nusantara, kita menolak leluhur. Kita berkumpul pun juga karena getih leluhur, pangrungune leluhur, panggondrone leluhur, pangucape leluhur. Semoga kita menjadi satu, menjadi bangsa yang kembali adi luhur. Itu kira-kiranya. Mungkin ada yang mau diskusi, pertanyaan, semoga. Pulau tak nyambi ngudut, jenengan kalih ngopi.
Jadi kemacetan ini ada harapan berarti. Awalnya kalau tak pikir-pikirnya dulu ya, tidak kemana-mana ya. Kalau tak mereka hanya ya ada beberapa yang bukan. Nggih. Pertama berkaitan dengan pernyataan Mas Guntur bahwa urip dan tinggal kita itu bersajane ono ning awake dhewe ada sekali. Secara saintifik pun secara ilmiah sudah terbukti. Iya. Contohnya, nek ono anak Mas, kayak Mas, kayak nampak. Oh ya, jadi mengenai yang saya mau bahwa dulu ini kasar dan wali. Ya, ya. Oke. Contohnya, kalau kita punya Oke. anggota keluarga baru anak misalnya, kadang-kadang kita, oh iya buyutnya kan berarti, oh ya mulai, oh pentingnya kayak baik. Nah, secara saintifik sudah terbukti kan, seorang anak itu lahir dari dua orang tua. Yang secara saintifik genetika adalah sederhana. Ada genetika ayah, genetika ibu. Nah, orang tuanya itu juga turunan dari Dhuwure meneh. dan eyangnya. Dan seterusnya ke atas. Sehingga sing anak-anak bisa isinya yo bisa ngono kae luhur. Kalau kita ikut genetika ya. Ilmu genetika. Jadi saya sepakat bahwa luhur kan tinggalkan kita saja yang mungkin nanti atau Tertidur, belum siuman. Isek semaput. Nah itu hampir sama sebetulnya dengan apa yang sering kita bicarakan supaya kita kudu tunggal Gusti. Gusti ora tinggal kita. Iya. Iya. Kene sing lali. Iya. Gitu. Jadi penting bahwa kita berkesabaran. Iya. Jadi berkomunikasi dengan leluhur kita. Yo takono nek awakmu dhewe. Nggih. Nek komunikasi manusia dengan takono nek awakmu dhewe. Iya. Makanya penting kita mengenal apa, siapa, bagaimana kita. Nah ini yang paling penting. Apa? Sebelum mencerminkan apa, siapa diri kita dan harus bagaimana kita. Ini jika bagaimana apapun yang kembali kondisi dunia sering arut-arut, jadi sehari balik ke nyalahi diri. Ya. Arut memperbaikinya pun yang balik nyalahi diri. Ayo kita mulai dari diri kita masing-masing. Makanya penting kita berkesabaran tentang diri kita sendiri. Tadi sudah dijelaskan mulai dari Badan Sariro, Proses Sariro, Suko Sariro sampai ke Muksai tadi. Nah, ini yang mungkin perlu tambahan penjelasan. Kelima ini merupakan tahapan perjalanan kehidupan kita, atau merupakan tingkat kesadaran kita, atau bagaimana kita berperan di kehidupan kita. Karena kita selama kita masih hidup, kita nggak bisa melepaskan diri dari mulai dari badan, rasa, suko, sampai uso. Kita nggak bisa melepaskan. Nah, tekan apa ya? Yang keempat tadi ya. Dewa, kan dapat dewa. Mendapat dewa. Apa ya terus kini ninggal orang kadunya, apa kini gak oleh Yesus, apa kita gak bisa. Ya tetap menungso ya, tetap bisa. Nah, yang penting dari 5 ini mungkin Mas Tunjung bisa menambahkan pencerahan kepada kita. Ini merupakan tahapan atau tingkat kesadaran atau peran kita di kehidupan kita saat ini.
Sehingga nek muncul amarah, kita harus sadar, oh berarti aku jadi dikuasai rasa sakit. Kita harus menjadi yang paling bagus itu tadi kan ke lingga yoni yang dua itu tadi. Nah ini mungkin ada tambahan sedikit bagaimana kita meningkatkan kesadaran terhadap kelima elemen ini, bagaimana posisi kita dan mengolah itu menjadi itu tadi apa, cipta rasa dan karsa. Karsa, cipta rasa karsa. Enggak sih wujud mau jiwa apa? Jawa, jiwa, Jawi. Nah itu Jawa, Jawi, ambek Ya. Jawa, jiwa, Jawi. Nah, Jiwa itu main. artinya kan itu mewujud dalam tingkah laku kita keseharian. Ya. Nah itu aja Mas. Tunjuk terus bro. Oke, berarti. Oke, matur suwun Pak Dadus. Ini mengulas sekali lagi, ya. Memang ini adalah mapping bahwa tingkatan perjalanan manusia itu melalui 5 tingkatan yang didasarkan dalam saduran prinsip ilmu sedulur papat. Nah leluhur, kan sekarang kita diganti dengan ajaran-ajaran baru dan pola-pola baru. Ya tidak menutup kemungkinan karena dinamika zaman itu pasti menimbulkan konsekuensi dan mekanisme tersendiri. Karena itu juga laku alam. Tapi kita sendiri adalah bagian dari alam. Jadi ketika secara kolektif kita bisa membabarkan ini lagi, kita akan berpotensi untuk memanggul keberadaban. Karena tugas kita itu kan nonton dunia. Khalifah itu kan nonton dunia, memayu ayune bawono. Karena dunia atau jagat raya itu adalah jantungnya Bima Sakti. Nek bumi hancur praloyo. Nah, kita ini mau menggelar, membuat jagat raya itu bisa bertahan lama atau tidak, tergantung diri kita. Nah, kita dibekali ilmu kembali ke alam. Ini bukan berarti kita tidak butuh itu. Nek sik gembol rogo, gembol tai, maka harus dipenggal dalam kepala kita kata suci itu bukan suci itu artinya enggak resik. Suci itu artinya sudah bisa mengelola dari seluruh struktur yang ada di dalam tubuh kita. Nek sik nesu ora apa-apa, nek aja panas sabaran, tidak melampaui itu. Nek sik mangan gak apa-apa, nek aja luweh. Manut sak mestine. Karena guneme wong itu kedunungan sandang pangan papan. Nah kita itu hidup ringkese tubuh, okay? Tubuh, emosi atau perasaan atau ahangkara, badan sariro, ahangkara atau manah atau pikiran. Deleng-eleng itu hanya sandangan, itu hanya aksesoris sing sejati urip. Maka ketemu sing darane urip minimal di Jawa ini. Mergo sing langgeng kuwi urip, neng sing kena mati, kena sengsara, kena lahir kuwi tubuh, emosi, pikiran. Karena itu siklusnya seperti medan magnet, kelet. Nek jenengan sik duwe hasrat, mesti ketarik lahir ning jagat madya meneh. Lah itu proses untuk mentransformasi dari badan sarironi sedulur papat taraf 1, 2, 3 itu diolah. Makanya leluhur itu ngajarke manekung, maneges, jumeneng. Juga dikembangkan dengan upavasa, poso. Lah kita itu sudah nggak memakai laku-laku itu. Padahal leluhur itu mengambil dari laku alam. Karena kita bagian dari alam, maka disebut alim. Nah karena kita menggunakan ajaran-ajaran baru, ini rusak dan akhirnya mempengaruhi kualitas berpikir, merasa, akhirnya budi luhur lengser, terdistorsi. Bukan saya anti ke yang lain, tapi saya mengajarkan kepada kembali ke alam. Karena kita bukan penduduk Indonesia, bukan penduduk Amerika, penduduk bumi. Makanya kita diomong karo Bapak Angkasa ibu bumi, dilambang nih kuwi. Sak lumaing bumi, sak kurepe langit cecungkup iki nek mantu bubak dilambang itu. Itu eneng tegese itu. Jenengan sing nang tengah-tengah iku kudu iso ndadekne iki wong jenengan iki jantunge jagat gede. Nah sama di dalam tubuh kita.
Kalau jantung kita itu tidak difungsikan, jantung itu memendarkan gelombang namanya elektromagnetik. Lah leluhur itu paham. Lah gelombang elektromagnetik itu gelombang kewelas asian. Itu yang bisa menata jagat raya ini.